Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله مدبر الكائنات خالق الأرض والسماوات والذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالبراهين والمعجزات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على شريعة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا معشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى كره لكم أربعة العبث في الصلاة واللغو في القرآن والرفث في الصيام والضحك عند المقابر صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita hambanya agar dalam kehidupan ini kesibukan apapun yang sedang kita lakukan hendaknya kita tetap menjadi hamba yang terbaik. Kita tidak diperkenankan oleh Allah urusan kehidupan dunia melupakan kehidupan akhirat. Kita senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya, meninggalkan segala macam bentuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah, perbuatan dosa dan maksiat, perbuatan yang bila kita lakukan akan menjadikan diri kita hina. Hina di dunia ini, lebih-lebih hina di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Manusia dalam hidup ini mengalami 5 alam yang tentu semua manusia sama. 5 alam yang semua pernah dialami oleh manusia. Yang pertama, alam arwah. Yang kedua, alam kandungan. Yang ketiga, alam syahadah. Alam syahadah atau alam dunia. Lalu yang keempat, alam barzah atau alam kubur. Lalu yang terakhir adalah alam akhirat. Kita sekarang ada di alam syahadah, alam dunia. Alam di mana akan menentukan kita ketika kita melalui alam kubur sampai kepada alam akhirat nanti akan menjadi manusia yang selamat, manusia yang beruntung, manusia yang bahagia, atau sebaliknya menjadi orang yang tidak selamat, menjadi orang yang rugi yang sepanjang masa nanti di akhirat kelak nanti. Inilah saatnya, masa di mana kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala macam aktivitas yang akan dapat mendatangkan kebahagiaan kita di dunia dan mendatangkan kebahagiaan kita di akhirat kelak nanti.
berbagai macam aneka kesibukan manusia. Ada orang-orang yang kesibukannya di bidang politik, dari hari ke hari terus yang dipikirkan persoalan politik. Ada juga orang-orang yang di bidang ekonomi, dia sebagai seorang pengusaha, dia sebagai seorang pedagang, ada juga sebagai seorang petani, ada juga sebagai seorang yang betul-betul diamanahkan oleh Allah untuk menjaga keamanan TNI dan Polri. Berbagai macam aneka ragam kehidupan manusia, namun semua itu hanya wasilah dan sarana dalam kehidupan. Semua manusia akan melalui tahapan yang keempat, akan kembali, yaitu kepada Allah, akan singgah sejenak yang disebut alam barzah atau alam kubur. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak nanti. Allah akan senantiasa memberikan keteguhan. Apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan ini, kesibukan apapun, dalam situasi kondisi ada di puncak kesuksesan di dunia ini, maupun ada dalam posisi yang paling terendah menghadapi berbagai macam persoalan dan kehidupan ini, orang-orang yang beriman akan tetap dibimbing oleh Allah. Ia akan tetap sadar bahwa apapun yang dia hadapi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman ketika saat kembali kepada Allah akan diberikan keteguhan untuk mengucapkan kalimat yang indah, menandai bahwa orang itu husnul khatimah dengan kalimat la ilaha illallah. Mengapa kita semua berharap untuk itu? Karena ketika manusia ini masuk ke liang kubur, mereka akan membawa berbagai macam konsekuensi selama hidup di dunia. Apapun jabatannya, seperti apapun kehidupan dan ekonominya, maka alam kubur akan menjadi penentu. Itulah sebabnya dalam sebuah hadis Nabi menyatakan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Alam kubur adalah merupakan tahapan pertama memasuki gerbang kehidupan akhirat. Fa inna minhu, bila orang itu selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka orang itu akan menghadapi kehidupan yang lebih mudah sesudah itu, yaitu kehidupan akhirat. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Tapi barang siapa yang masuk gerbang kehidupan alam kubur, alam barzah, lalu dia enggak selamat, kuburnya menjadi hufratun min hufarin niran, lubang dari sebagian lubang api neraka. Fama ba'dahu asyaddu minhu, sesudah alam kubur itu ia akan menghadapi kehidupan yang lebih berat lagi. Itulah sebabnya ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita, innallaha kariha lakum arba'atan, Allah benci terhadap kalian atas 4 hal. Yang pertama, al-abathu fi shalah. Orang salat tapi salatnya main-main. Orang salat tapi salatnya tidak serius. Orang salat tapi salatnya enggak hadir di hatinya Allah Subhanahu wa taala. Salat yang dilakukan sekedar menggugurkan kewajiban. Allah sangat benci ketika ada hambanya menghadap kepadanya tetapi tidak serius. Kita tentu sadar betul kalau kita menghadap seseorang, orang itu kita pandang mulia, orang itu kita pandang terhormat, lalu kita di hadapan orang itu tidak serius, maka tentu orang yang ada di depan kita tentu tidak akan suka
dengan sikap kita, apalagi kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya 4 orang yang dibenci oleh Allah, yang pertama al-abatsu fis shalah, tidak serius ketika ia salat. Yang kedua, wallaghu fil qiraah, membaca Al-Qur'an tetapi ia tidak sungguh-sungguh, tidak seperti seolah-olah Al-Qur'an itu firman Allah Subhanahu wa taala. Dia bermain-main dengan bacaan Al-Qur'an. Dia baca Al-Qur'an, isi kandungan Al-Qur'an dilanggar, isi kandungan Al-Qur'an diabaikan, isi Al-Qur'an diinjak-injak sendiri. Allah sangat benci orang-orang seperti itu. Lalu yang ketiga, warrafatu fisyam. Orang puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, tetapi tidak bisa meninggalkan perbuatan rafas, perbuatan yang akan merusak daripada nilai-nilai ibadah puasanya itu. Kemudian yang keempat, waddahik indal maqabir. Allah sangat benci ketika ada orang ada di alam kubur. Ia antarkan saudaranya, ia antarkan keluarganya, ia makamkan sahabatnya. Ketika saat ada di kuburan, ia tertawa, ia terbahak-bahak, seolah-olah tidak berpikir bahwa dirinya akan masuk ke liang kubur. Padahal kubur yang kita ada di dalamnya, pasti kita semua akan masuk di sana. Orang-orang yang masuk ke liang kubur tidak membawa bekal yang cukup. Nabi ingatkan, man zara qabran bila zatin. Barang siapa yang berangkat ke alam kubur tanpa membawa bekal, amal kebajikan tidak dibawa, kesolehan dirinya pun tidak diciptakan, takut kepada Allah pun tidak dibawa ke alam kubur. Faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Kata Nabi, seperti orang yang menyeberangi lautan yang luas dan dalam, yang penuh dengan ombak dan gelombang yang tinggi, batu-batu karang, ikan-ikan yang besar, tapi ia nyebrang lautan tanpa mengendari kapal. Kata Nabi, fayaghriqu gharqan, pasti orang itu akan tenggelam. Kalau tenggelamnya orang itu di alam kubur, ia akan tenggelam di hufratun min hufarin niran. Itulah sebabnya persiapan hidup kita. Orang-orang sehebat apapun, sekuat apapun, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, pasti akhir perjalanannya adalah menuju ke alam barzah. Kita sudah diperlihatkan oleh Allah orang yang umurnya lebih muda dari kita. Kita sudah diperlihatkan oleh Allah tetangga kita, sahabat kita, saudara kita yang sudah mendahului kita. Artinya pada satu saat kita pun akan menyusul, kita akan kembali ke sana. Lalu apa yang kita banggakan? Kalau dalam hidup ini kita bersenang-senang dengan kehidupan dunia tanpa memikirkan bekal yang akan kita bawa ke akhirat. Kita punya harta yang cukup untuk kepentingan akhirat kita, hanya beberapa persen yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita persiapkan untuk tabungan akhirat. Ma'asyiral muslimin, semua ini nanti yang akan menanggung resiko, konsekuensi kembali kepada pribadi masing-masing manusia itu. Oleh karena itu, ada satu peristiwa di mana pada zaman Ibnu Abbas ada satu rombongan berangkat menuju ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka tidak seperti sekarang kita naik pesawat, tapi mereka mengendarai kendaraan unta melalui padang pasir. Di tengah perjalanan meninggallah orang itu. Maka pada saat itu digalilah kubur oleh sahabat-sahabatnya. Ketika kubur digali, sudah sampai ke liang lahat, apa yang terjadi? Ada hewan besar berwarna hitam. Ternyata begitu dibuka, ular besar melingkar di situ. Akhirnya berpindah ke tempat yang lain. Ketika sampai ke liang lahat, terjadi lagi seperti yang pertama. Ada ular besar. Pindah lagi yang ketiga, maka sama, ada ular besar. Akhirnya rombongan itu menghadap kepada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, ketika saya menggali kuburan, maka ada ular besar dan saya sudah berpindah 3 kali. Apa kata Ibnu Abbas? Wahai saudaraku, andai kata kau gali semua bumi, pasti engkau akan mendapatkan hal yang sama.
maka kuburlah di samping ular besar itu. Akhirnya jenazah itu dikuburkan. Ketika rombongan ini pulang menuju ke tanah airnya, ke kampungnya, lalu rombongan ini membawa bahan-bahan atau bawaan daripada orang yang meninggal ini. Kemudian diserahkan kepada keluarganya sambil bertanya, tolong jelaskan amal apa yang dilakukan oleh saudaramu. Kemudian akhirnya dijawab, saudaraku seorang pedagang gandum. Setiap pagi ia ambil satu gantang untuk cukup makan sekeluarga, lalu diganti dengan gagang-gagang gandum, kemudian ditumbuk, kemudian dicampur dengan gandum tersebut. Sehingga akhirnya setiap pulang ia membawa satu gantang itu untuk dimakan keluarganya. Dari sinilah ma'asyiral muslimin, rupanya bahwa khianat dalam kehidupan kepada siapapun akan menyebabkan adzabal qabri. Bahwa azab kubur itu nanti disebabkan yang pertama adalah khianat. Betapa beratnya orang-orang yang diberikan amanah di atas pundaknya, kalau mereka tidak mampu untuk menjaga amanah itu, lalu ia melakukan khianat, alam kubur telah menanti seperti peristiwa itu yang terjadi. Yang kedua, azab kubur ini akan disediakan bagi orang-orang yang hidupnya selalu membuka pintu permusuhan terhadap orang lain. Lalu yang ketiga, azab kubur ini disebabkan karena orang-orang yang tidak menjaga kesucian ketika ia membuang air kecil. Ia tidak jaga betul yang namanya al-baul, yaitu istinja dari buang air kecil. Adzabal qabri, azab kubur, mayoritas disebabkan di antara ini. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita berdoa, kita mohon Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada kita dari adzabal qabri. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة لقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari yang penuh dengan keberkahan-Mu kami hamba-hamba-Mu duduk bersimpuh di rumah-Mu ini adalah untuk mengabdikan diri kepada-Mu ya Allah. Terimalah seluruh pengabdian kami ya Allah. Bimbing kami ke jalan-Mu yang benar, jalan yang Engkau redhai,
jalan yang menuju kepada ridha dan surgamu ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah dari azab al-qabri, dari azab kubur nanti ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah nanti di akhirat dari azab benar, dari azab api neraka-Mu ya Allah. Berikan kami keselamatan ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama para anbiya wal mursalin, wasyuhada was salihin, wattabi'ina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, sebelum kami kembali menghadap ke hadirat-Mu ya Allah. Bila sepanjang perjalanan hidup kami pernah meninggalkan kewajiban yang Engkau perintahkan kepadamu, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah, yang besar maupun yang kecil, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah. Ya Allah, kami sadar betul bahwa cepat atau lambat pasti kami akan kembali menghadap ke hadirat-Mu. Pada saat itu pun kami sadar harta yang kami kumpulkan, dunia yang kami cari, saat itu semua akan kami tinggalkan ya Allah. Yang kami bawa hanyalah amal ibadah kami ya Allah, yang kami bawa adalah kebaikan kami. Oleh sebab itu ya Allah, bekali diri kami dengan amal soleh. Tutuplah usia kami saat itu dengan husnul khatimah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna minkum, taqabbal ya karim. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واستقيموا فإن تسوية الصفوف min tamamis salah. Yarhamni yarhamkumullah. Mohon diluruskan dan dirapatkan safnya. Barisan depan yang masih kosong mohon diisi. Allahu Akbar. Salati wa nusuki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.